kasih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja. Cuaca juga mendukung. Lama kita tunggu hujan, akhirnya hujan turun, dan itu membuat saya menjadi lebih gembira. Ya, tentunya harus seperti itu nih. Baik Pak Husein, pada kesempatan kali ini Pak Husein ingin di coaching seperti itu ya. Mungkin ada permasalahan yang Pak Husein sampaikan kepada saya terkait mungkin yang Pak Husein alami seperti itu. Tujuan coaching kali ini apa? Untuk ini ada sesuatu Bu yang mengganggu pikiran saya, ada unek-unek yang ingin saya sampaikan pada Bu Lucy sebagai coach saya. Ini saya ingin Bu, itu murid saya itu ada siswa saya, murid saya itu ada beberapa itu ketika disuruh maju lomba ataupun maju untuk menjadi seorang petugas upacara itu banyak menolak Bu. Itu yang mereka sering melakukan, bahasanya itu jangan saya, itu sering sekali Bu. Itu perkataan itu kadang itu kok bisa seperti itu apa yang menjadi penyebabnya itu Bu? Oh, gitu ya. Terkait dengan tugas anak ya, nah, seperti itu tugas mungkin lomba atau mungkin latihan upacara, pada upacara seperti itu ya. Sebelum ke sana mungkin yang melatar belakangi Pak Husein pengen di coaching dengan saya itu apa? Latar belakangnya itu saya ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak itu ketika mendapatkan tugas, ditunjuk sebagai petugas upacara atau maju lomba atau dan lain-lain, itu bisa semangat tanpa harus menghindar itu loh Bu. Itu yang tujuan dari coaching saya ini. Yang melatar belakang berarti apa ya, rasa yang ada di anak ya, mungkin kok saya seperti itu gitu, jangan saya Pak seperti itu. Jangan saya. Terus apa yang diharapkan Pak Husein dari percakapan kita nanti ya dalam coaching ini, yang diharapkan Pak Husein apa? Yang saya harapkan nanti saya mungkin bisa mendapatkan suatu teknik, metode untuk mengatasi anak-anak yang semacam ini, itu menjadi lebih mudah untuk diberikan tugas, tidak selalu menolak itu Bu. Mungkin metode apa yang akan saya jalankan gitu loh. Pak Husein sebagai apa ini? Kesiswaan atau pembimbing apa gitu? Kalau di sekolah saya Bu ya, itu kalau semacam pembimbing, kesiswaan dan lain-lain itu diborong Bu. Oh, iya. Jadi semuanya itu ya di saya semua. Saya selaku guru BP, guru kelas, guru agama, mungkin bahkan guru olahraga dan lain-lain itu diborong semua. Iya. Kembali ke motivasi anak biar mereka mau ya, otomatis mau, kemudian dia bisa termotivasi untuk saya harus bisa, saya harus mau untuk dijadikan duta Iya. dalam lomba atau mungkin petugas dalam upacara itu. Pak Husein ini nggak kayak punya alternatif solusi seperti itu, kira-kira apa yang bisa Pak Husein lakukan? Untuk mungkin sementara ini untuk memunculkan semangat
intrinsik, motivasi intrinsik ini kan sulit Bu, Iya. perlu perjuangan yang panjang. Nah ini ya mungkin dengan adanya motivasi ekstrinsik yang sifatnya nanti semangat agak sedikit memaksa dari anak dengan konsekuensi yang akan nanti diterima oleh siswa tersebut, motivasi yang ekstrinsik dulu ya Bu ya. Yang nanti kemungkinan solusi pertama yang akan saya terapkan, mungkin saya akan memberikan kebiasaan pembiasaan yang sifatnya X dulu Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Husein, kebiasaannya itu kebiasaan seperti apa biar yang bersifat X ya, berarti kan ada orang lain yang menggerakkan seperti itu. Kebiasaan yang nantinya Pak Husein rencanakan itu seperti apa? Kebiasaan seperti apa? Pembiasaan yang mungkin nanti bisa menggerakkan mereka ini tentunya adalah dengan cara tugas seperti piket Bu. Oh, gitu. Mungkin dengan giliran ya, giliran ini nanti mau tidak mau sang anak itu akan kejatuhan kejatuhan tugasnya, ketiban campurnya ya Bu. Kalau bahasa kita bagi orang Jawa itu ketiban campurnya. Jadi ketiban tugasnya, saatnya dia nanti kan mau tidak mau ya harus siap, kan gitu. Mungkin itu kalau itu pembiasaannya Pak Husein bikin kayak tiket gitu ya. Jadi setiap anak harus mau kalau dia sudah tiba waktunya, seperti itu ya. Tiba jatahnya dia. Tiba jatahnya. Seperti itu. Kemudian kalau kayak strategi atau mungkin teknik yang lain yang Pak Husein ingin diterapkan itu seperti apa? Strateginya yang lain seperti itu. Kalau strategi yang lain itu strategi yang lebih tinggi itu tadi Bu, yang ketika yang strategi lain ya Bu. Kalau itu kan tadi kan strategi standar. Yang saya inginkan itu ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan, darurat ya. Ketika contoh si Andi ini jatahnya menjadi pembaca undang-undang. Kebetulan pada hari itu atau hari sebelumnya Andi ini ternyata ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin dia ternyata harus kondangan ke pamannya, ikut orang tuanya, atau sakit mungkin ya Bu ya. Kan hal yang tidak kita inginkan itu tadi. Mungkin ternyata si Andi ini sakit dan ini harus punya pengganti. Ketika ditawarkan ini, tolong Andi besok pagi berhalangan, tidak bisa menjadi pembaca undang-undang. Siapa yang mau menggantikan? Nah itu saya inginnya itu mereka berebut tuh. Saya Pak. Iya. Itu yang metode yang lebih tinggi itu yang saya inginkan seperti itu. Ya, itu biar anak-anak itu bisa saya Pak itu strategi apa atau mungkin langkah-langkah apa yang Pak Husein terapkan seperti itu biar nanti tuh anak merasa sadar dengan sendirinya, oh ini tugas saya, ini tanggung jawab saya. Ketika teman-teman ada yang nggak bisa, saya harus bisa mengganti. Nah seperti itu kayak ya semacam langkah atau strategi atau alternatif apa gitu yang Pak Husein rencanakan. Untuk alternatifnya itu ya jadi kembali lagi ke rasa tanggung jawab dari setiap siswa yang memiliki rasa kebersamaan.
Ini untuk supaya terjadi kondisi saya Pak, tentunya ada ini tadi semacam mungkin strateginya ya Bu ya. Ini strategi dulu. Reward Bu. Dengan reward Bu yang utama ekstrinsik dulu itu dengan reward. Nanti setelah ekstrinsiknya itu terpenuhi, maka semoga dari intrinsiknya itu yang muncul dari sendiri. Gitu. Iya Bu. Kayak reward itu bentuknya seperti apa Pak? Jadi anak-anak itu biar kayak apa ya? Nanti aku kalau seperti ini mungkin ya bisa tergali sendiri dengan sendirinya, itu ada kesadaran atau tanggung jawab. Itu rewardnya seperti rewardnya ini gini Bu. Ketika anak ingin berebut, sebuah reward itu bentuknya adalah sebuah poin. Nah, poin Ya. atau nilai. Nilai ya. Poin yang nanti dapat menunjang entah itu di materi ataupun spirit itu Bu. Iya, iya. Terkait dengan kayak motivasi itu anak bisa muncul rasa tanggung jawab dan mampu melakukannya, ya, melakukan sebagai apa itu tugas yang diberikan anak itu. Sampai saat ini Pak Husein melihat anak-anak itu di poin berapa, itu anak-anak posisinya itu di poin berapa? Di level Anak-anak berapa? itu ketika dalam saat ini kalau diberikan tugas apa itu bukan tugas belajar gitu, ini tugas yang lain gitu. Itu masih kurang lebih ya di angka 7. Iya. Dari poin 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Nih, di angka 7 ini Pak Husein pengen ya meningkatkan poin itu atau nilai itu. Ya secara manusiawi tentunya 10 lah yang ingin kita capai. Namun mungkin kalau menuju 10 sempurna sekali mungkin 9 Bu. Kalau secara manusiawi sih 10 gitu, tapi untuk kasus ini 9 sudah maksimal. Sudah bahagia saya. Kemudian ini Pak Husein, langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Husein itu bisa meningkatkan dari poin 7 ke poin 9 itu? Dari saya ambil dari poin-poin kita tadi, pembicaraan obrolan kita tadi, langkah-langkah awalnya ya tadi saya berikan motivasi ekstrinsik dulu yang pertama untuk menjadi dengan ekstrinsik tadi kita berikan reward poin-poin yang nanti bisa menunjang pembelajaran atau baik itu material ataupun spirit gitu. Kemudian setelah itu jadi motivasinya mereka menjadi intrinsik gitu. Motivasi intrinsik bisa dari hati ke hati gitu ya misalnya, jadi anak lebih kayak deket gitu ya, jadi nggak canggung seperti itu ya Pak Husein. Yang akan saya ini kira-kira apa ada kendala apa hambatan apa yang mungkin ada ketika Pak Husein itu yang terkait dengan motivasi anak biar dia semangat jadi duta lomba atau duta upacara seperti itu, kira-kira kan ada kendala atau hambatan? Iya, kalau kendalanya itu yang pertama mungkin kurangnya pengalaman, kurangnya jam terbang dalam mengikuti suatu event atau kegiatan-kegiatan tertentu. Ketika kurang eventnya, kurang jam terbangnya, ini yang menjadikan mereka tidak terbiasa dan sering mengatakan jangan saya. Nanti ketika sudah terbiasa ikut
event, ikut turnamen atau ikut apa saja pasti biasa gitu. Tapi kendala-kendala itu bisa dilewati ya Pak? Bisa ya? Bisa. Harus semangat, bisa, ya. harus semangat. Bisa. Nanti kita carikan event-event supaya anak-anak tersebut bisa menjadi terlatih ketika mengikuti suatu kompetisi. Ini yang terakhir mungkin Pak, terkait dengan motivasi itu aksinya, apa rencana ke depan Pak Husein, aksi lanjutnya atau mungkin rencana tindak lanjutnya mau dimulai kapan? Untuk rencananya ini mungkin Bu, awal pembelajaran tahun depan ini kemungkinan ya, kalau secara apa sebenarnya sudah saya lakukan itu, tapi untuk yang terstruktur, terencana nanti akan saya laksanakan Pak untuk semester 2 nanti Bu. Jadi selama liburan nanti ya, itu Pak Husein bisa membuat rencana, kemudian mulai yang terstruktur ya pastinya ya. Dan nanti tinggal apa itu langsung action gitu ya. Okay. Dari pembicaraan kita nih udah panjang lebar, udah lama ini. Perasaan Pak Husein setelah di coaching ini apa ini? Perasaan saya menjadi lebih tolong Bu. Tadi yang sempat awal-awal itu gimana cara mengatasi kasus atau masalah ini. Nah, ternyata setelah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu mampu meringankan dan hampir menyelesaikan lah Bu dari kasus atau masalah yang saya alami tadi. Ya, luar biasa sekali Pak Husein. Terima kasih Bu. Semangatnya harus tetap dijuangkan, harus tetap ditingkatkan seperti itu ya, untuk anak-anak didik kita di sekolah seperti itu. Tetap semangat ya Pak ya. Siap Bu. Mungkin pertemuan kali ini terima kasih atas semuanya. Pak Husein sudah mengeluarkan unek-uneknya dan menemukan sendiri solusinya. Saya berharap nanti aksi nyatanya bisa benar-benar dilaksanakan seperti itu. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.